Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habagat, sebelumnya tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, khususnya kepada orang-orang di luar kekristenan. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini di channel kita banyak sekali hadir orang-orang dalam golongan mereka. Mereka hadir di kolom komentar kita hanya untuk mencaci maki, menghina, dan mengolok-ngolok, tanpa mereka mau mendengarkan Injil yang kita sampaikan, tanpa mau sedikit pun mendengar apa yang kita sampaikan sebenarnya. Dan seharusnya mereka mendengar dulu, baru habis itu mereka ambil kesimpulan. Ini dengar belum, komentar duluan. Komentarnya pun caci maki, hina, mengolok-ngolok, menertawakan. Apakah memang ini adalah ajarannya? Kita juga tidak tahu saudara. Bapak Ibu, saya melihat di sebuah channel ya, di mana ada mukallaf yang hari-hari ini khusus dia mengolok-ngolok Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia menuduh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim macam-macam. Bahkan istrinya Bapak Saifuddin juga dia olok-olok ya. Dia hina segala macam. Dia buat thumbnail yang sangat mengerikan. Nah, kalau thumbnail seperti itu kita buat saudara, maka berakhirlah di hukum. Ya, kenalah kita dengan hukum saudara. Tetapi ketika hal itu mereka yang bikin, maka dianggap itu adalah satu dakwah, satu kebenaran. Malah banyak orang berkata dia ini lagi membela agama, menjadi pejuang agama. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang membuat dia begitu benci kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Di Amerika, Pak Saifuddin bersama teman-temannya lagi mengambil botol saudara ya. Ya rongsokan lah istilahnya, mengumpulkan barang bekas. Itu juga dihina. Pak Saifuddin Ibrahim memberitakan Injil, dihina juga. Pak Saifuddin Ibrahim merayakan Natal, dihina juga. Pak Saifuddin Ibrahim potong babi di sana, dihina juga Bapak Ibu. Jadi ketika mereka benci, apapun yang dilakukan oleh Pak Saifuddin Ibrahim itu menjadi hinaan bagi mereka. Begitu bencinya, tidak tahu apa yang membuat mereka benci. Nah kalau memang gara-gara dipertanyakan mengenai agamanya, bukankah sudah turun-temurun dari golongan mereka menghina, mengolok-ngolok iman kita, menghina dan mengolok-ngolok agama Kristen Bapak Ibu, menghina dan mengolok-ngolok agama di luar mereka. Tetapi kenapa tidak pernah mereka pertimbangkan? Kenapa mereka tidak pernah berkaca? Ya, yang ada selalu menunjuk dan melihat orang lain, sementara di dalam golongan mereka sendiri banyak sekali di antara mereka yang suka mengkafir kafirkan, menghina, mengolok-ngolok dan mencaci maki. Nah hari-hari ini Pendeta Saifuddin Ibrahim diolok-olok oleh para mukallaf Bapak Ibu. Mereka mengambil keuntungan besar terhadap olok-olokan mereka tentang Pak Saifuddin Ibrahim. Nah Bapak Ibu, tujuan mereka satu, agar Pak Saifuddin Ibrahim mentalnya turun, ya, agar Pak Saifuddin Ibrahim lemah mentalnya, surut imannya, dan hilang keberaniannya. Pak Saifuddin pernah berkata kepada saya, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Nah saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat 1-2 ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Nah lo, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekalipun Bapak Ibu kita dihina, dicaci maki, diolok-olok, ketahuilah, kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga? Karena yang membuat kita percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, itu bukan gereja, itu bukan para pendeta hamba Tuhan penginjil, tetapi yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia, itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang telah memilih kita, dan Dia sendiri yang menetapkan kita, dan Dia sendiri yang menyuruh kita untuk pergi supaya menghasilkan buah. Pergi kemana?
pergi kepada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukankah di sekeliling kita, di sekitar kita, ada orang-orang yang setiap hari mencari jalan yang lurus. Setiap hari mereka mencari Tuhan. Ini tugas kita untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang yang masih mencari jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ada suatu hal yang sangat istimewa di dalam iman kekristenan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Maka sekalipun kita dihina, dicaci maki, diolok-olok, kita mau dibenturkan dengan hukum, yang memilih kita itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu sendiri yang memilih kita, Bapak Ibu. Dulunya kita pendosa, dulunya kita terikat dengan ikatan agama, dulunya kita terikat erat dengan ikatan dosa. Ketika Tuhan pilih, kita terbebaskan dari ikatan agama dan ikatan dosa, Bapak Ibu. Maka yang perlu kita perhatikan hari-hari ini adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan perkara-perkara yang di atas. Bagaimana kita selalu memikirkan dan harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah kita terpaut dan jangan pernah kita terpikirkan dengan orang-orang yang menghina iman kekristenan. Memang mereka ditetapkan, Bapak Ibu, untuk menghina iman kita. Ya, dunia berpihak kepada mereka, kita jangan berkecil hati. Maka hari-hari ini saudara melihat di bangsa dan negara kita, bangsa yang begitu besar. Ada pemerintah yang buat rumah ibadah dari uang APBD. Sementara saudaraku, kita umat Kristen, uang sendiri untuk membangun rumah ibadah tanpa kita meminta-minta di jalanan. Tanpa kita sebarkan selebaran, tanpa kita sebarkan amplop, kita bergumul bersama dengan jemaat anak-anak Tuhan. Terkumpullah biaya untuk bangun rumah ibadah, tetapi sulitnya minta ampun. Uang sendiri, tanah sendiri, hasil jeli lelah sendiri, Bapak Ibu. Sulit untuk kita bangun rumah ibadah. Sangat sulit. Walau seperti itu, berbahagialah kita, Bapak Ibu. Karena yang memilih kita menjadi umat Tuhan itu bukan kita sendiri. Bukan kemauan kita, kemauan Tuhan. Ya, Tuhan yang pilih kita. Dia yang memilih kita, Bapak Ibu, di antara orang berdosa. Di antara pencemooh, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik, pemberita kabar Injil, kabar sukacita. Seperti yang saya katakan tadi, sekalipun kita dihina, tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Sekalipun izin gereja kita dipersulit, tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Sekalipun kita diganggu ketika kita beribadah Natal, tetap kita berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Sekalipun ramai-ramai orang mendemo kita di saat kita beribadah supaya ibadah kita bubar, tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Tunjukkan kepada dunia kualitas iman kekristenan kita, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan barusan, ada pemerintah dari uang APBD bangun rumah ibadah. Kita uang sendiri sangat sulit kita bangun, Bapak Ibu. Ini kenapa? Itulah dunia, saudara. Ya, itulah yang dinamakan dengan dunia. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaket. Bagaimana menurut saudara semuanya melihat ada banyak mukallaf hari-hari ini, mereka dengan penuh kebencian memfitnah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sekeluarga. Dengan fitnahan yang begitu keji, saudara. Kalau toh memang gara-gara Pak Saifuddin Ibrahim mengkritik agama dan iman mereka, bukankah ini jauh-jauh hari sebelum Pak Saifuddin muncul di media sosial, duluan mereka yang mulai mengkritik, menghina, mengolok-olok iman percaya kita. Nah saudara, ketika kita bicara seperti ini, kita juga dianggap penistaan agama. Nah kita berdoa, saudaraku, agar banyak orang tersadarkan, tercerahkan, dan agar banyak orang yang dari kegelapan bisa datang kepada terangnya Tuhan. Agar banyak orang bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Banyak orang menemukan Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Ketika seseorang bertemu dengan Yeshua, maka orang itu diubahkan.
perilakunya diubahkan, tingkah lakunya diubahkan, tutur katanya diubahkan, karakternya diubahkan. Maka Alkitab berkata, kamu jangan sama dengan dunia. Nah, kenapa dunia membenci kita? Karena kita bukan bagian lagi daripada dunia. Pak Saifuddin Ibrahim, Bapak Ibu, ketika di saat beliau masih bagiannya dunia, masih sama dengan dunia, apapun yang beliau lakukan, tidak ada yang benci kepada beliau. Beliau menghina iman Kristen, iman di luar imannya, tidak ada yang benci, dianggap berdakwah. Begitu beliau ditangkap Tuhan, lalu beliau mengkritik, langsung dianggap musuhnya mereka, musuhnya agama. Ini ada apa? Kita bersyukur, saudaraku, kita dibela oleh Tuhan kita. Tanpa izin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan tanpa seizin Tuhan, Bapak Ibu. Kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur semuanya, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang bertindak. Nanti mereka akan dipermalukan satu-satu. Satu persatu mereka akan dipermalukan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ya, satu persatu mereka akan dipermalukan oleh Tuhan. Sangat mengerikan ketika tangan Tuhan turun. Ketika murka Tuhan turun. Memang Tuhan kita bukan Tuhan yang suka mengazab. Tidak, saudara. Tetapi bila tangan Tuhan turun pada mereka, maka orang-orang pencemooh itu akan lari terbirit-birit, Bapak Ibu. Mereka akan minta ampun. Nah, baik saudaraku, para pencinta channel Jalan Paget, kita berdoa buat seluruh hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, agar diberikan kesehatan, kekuatan, pengetahuan, dan hikmat oleh Tuhan di dalam memberitakan Injil. Dan kepada seluruh apologet kita berdoa supaya setiap apa yang mereka sampaikan ada urapan Tuhan, sehingga ada power yang begitu luar biasa ketika para audiens, para pendengar mendengarkan apa yang para apologet sampaikan. Kita berdoa supaya para apologet dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit. Lebih-lebih lagi kita berdoa supaya para apologet dan para hamba Tuhan juga penginjil dijauhkan dengan hukum penistaan agama. Dan kita berdoa dengan adanya para apologet, kami para penginjil, nama Tuhan di bangsa ini dipermuliakan. Banyak orang tercerahkan, banyak orang bertobat, menemukan jalan Shiratal Mustaqim, dan banyak orang datang kepada Tuhan. Mereka akan mengaku dengan mulut, lidah, bibir mereka bahwa Yesua HaMasyiah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Salam alaikum bishim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua HaMasyiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, dan bawa kami beserta tim ke dalam doa syafaat Bapak Ibu agar kami bisa melakukan tugas kami dalam penginjilan dengan penuh hikmat dan tanggung jawab, serta diberikan keberanian oleh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih.